Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat sore teman-teman semuanya. Apa kabar? Semoga sehat-sehat dan tentunya semoga makin produktif tiap harinya. Ketemu lagi bareng gue Herjuno Syaputra di podcast Aksi Nyata dari Kabu untuk Indonesia. Nah, seperti biasa sore hari ini gue bakal ngobrol dengan narasumber dengan topik yang berbeda tiap harinya dan tentunya punya insight yang juga berbeda dan nantinya bisa kita sama-sama belajar diskusi di sini tentang topik yang kita bahas hari ini. Itu sih cita-citanya kita biar anak muda punya peran nggak cuma buat diri sendiri tapi juga buat paling nggak buat keluarga, komunitas dan lingkungan yang lebih besar lagi bangsa dan negara. Seperti biasa podcast kita bisa disaksikan atau ditonton di banyak platform. Gua punya Instagram, Twitter, TikTok, Facebooknya Partai Perindo @Partai Perindo, RCTI Plus, Okezone, Sindo News, iNews.id, YouTube-nya Partai Perindo dan juga websitenya Partai Perindo. Dan tentunya teman-teman juga nggak cuman bisa nonton, nantinya juga bisa dapat hadiah. Ada e-voucher masing-masing Rp100.000 untuk beberapa pemenang. Caranya gampang, tinggal ikutin topik kita hari ini, obrolan kita seperti apa, nanti bikin quotes yang bisa relate sama obrolan hari ini 1-2 kalimat. Nanti the best quotes akan memenangkan e-voucher tadi. Caranya gampang sekali, tinggal follow Instagramnya Partai Perindo @Partai Perindo. Ya, itu rulesnya gampang sekali. Nah, kalau bicara mengenai tema hari ini menarik karena ini akan ya sedikit berbeda dengan beberapa bahasan kita. Biasa kita bahas soal ekonomi, sosial, politik, anak muda, ya. Dan ini kita bicara mengenai Indonesia yang lebih luas, Indonesia yang terletak di antara banyak sekali lempeng. Kita tahu ada lempeng Eurasia, Indo-Australia, lempeng Pasifik. Dan tinggal di Indonesia itu sebuah keberkahan dengan budaya tanahnya yang subur. Tapi di satu sisi kita tahu bahwa karena kita terletak di lempeng tadi ya, lempeng banyak sekali, ada Indo-Australia yang gue sebutin di awal, bahwa nggak bisa dipungkirin kita dihantui banyak sekali bencana dan kita tahu ada gempa, banjir dan tsunami juga pernah terjadi di tanah air. Nah, bahasan kita terkait itu yaitu pentingnya mitigasi dalam mengurangi resiko bencana alam. Mitigasi sendiri kalau kita artiin kayak apa ya? Antisipasi gitu ya. Pra bencana ataupun ketika terjadi bencana what to do. Jadi ada simulasi dan bagaimana kita meminimalisir dampaknya. Kira-kira seperti itulah mitigasi artinya. Nah, bahasannya mungkin terdengar well, a bit serious, tapi trust me ini gampang banget nanti akan kita pahami untuk anak muda biar tahu lagi bagaimana sebenarnya kita menghadapi resiko-resiko yang di sekitar kita, apalagi karena kita tinggal di Indonesia. Nah, tamu hari ini spesial seperti biasa, beliau ada Ketua Rescue Perindo sekaligus anggota DPRD Kabupaten Rejang Lebong. Aku nanti tanya langsung aja. Ada Bang Putra Maswigoro. Assalamualaikum Bang Putra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu bacanya Rejang Lebong. Oke. Bengkulu, Provinsi Bengkulu. Betul sekali. Ini ada, aku manggilnya karena ini Bengkulu kakak ya harusnya ya. Kayaknya kayak kita seumuran. Ada Kak Putra Maswigoro. Benar nama lengkapnya ya? Benar. Apa kabar Kak? Luar biasa Ya. Ini keluar nih Palembangnya karena tetanggaan gitu ya. Siap. Bengkulu sama Palembang. Ya. Rejang Lebong ini salah satu kabupaten di situ. Kabupaten. Aha. Letaknya dekat apa Kak? Biasanya. Dekat pegunungan. Ya. Berarti topografinya ini dingin dong. Dingin. Lebih luasnya dia apa nih wilayahnya? Pergunungan, ada apa? Perkebunan atau apa? Perkebunan ada, pegunungan, terus ada juga bukit. Sejuk, udara di sana sejuk. Ya? Aduh, belum pernah nih. Aku pernah ke Bengkulu sekali. Siap. Tapi kalau Rejang Lebong berapa jam dari kota? Kurang lebih 2 jam. Oh, lumayan deket lah. Lumayan. Dekat dengan Lubuk Linggau? Benar. Oke. Bagus pengetahuan geografi saya ya. Siap. Kak Putra sehat? Puji Tuhan sehat. Alhamdulillah sehat ya, sehat. Nah, Kak, kalau kita bicara mengenai kegiatan sekarang ya, ini Rescue Perindo anggota DPRD Kabupaten Rejang Lebong ini dari 2019 baru ya. Baru ya. Gimana nih kegiatan sehari-hari ngapain sekarang? Ya mungkin kalau kegiatan saya bersosial itu pasti.
Kalau tidak saya, ya rekan-rekan kami dari tim rescue dan tim Putra Mas Berbagi terus melakukan kegiatan sosial tersebut. Oke. Nah, kalau rescue ini kan kita tahu bahwa saya pernah berbincang juga sebelumnya dengan teman-teman dari Rescue Perindo. Ternyata nggak nunggu bencana doang ya Benar. kegiatannya. Jadi kalau di Rejang Lebong sendiri apa kegiatannya? Kami berfogging. Fogging itu saya lakukan sebulan atau 2 bulan sekali, ataupun kalau ada permintaan dari masyarakat yang terdampak demam berdarah, kami siap 1 kali 24 jam kami lakukan fogging tersebut. Jadi rescue-nya nggak harus ada sesuatu yang besar ya. Benar. Jadi hal-hal kecil, fogging juga kita tahu ya ancaman demam berdarah. Kalau di Rejang Lebong sendiri apa sih Kak? Kalau bicara masalahnya ya terkait tadi selain ancaman nyamuk gitu-gitu, ada hal lain yang biasa jadi concern teman-teman? Kalau dulu itu ada di Bukit Kaba itu tahun 1880 pernah meletus karena masih aktif sampai sekarang. Oh, oke. Ya. Gunung atau Bukit ya, yang ada di Rejang Lebong. Oke. Itu masih aktif? Masih aktif. Yang dulu 1880 itu 100 jiwa kayaknya kena. Oke. Jadi ada istilahnya bukit tapi aktif ya. Aktif. Tapi bukan gunung ya? Bukan. Oke. Menarik. Bukit Kaba namanya. Bukit Kaba Kaba Mountain ya. Kaba Mountain. Oke. Siap. Nah, sejauh ini Kak, sekarang kan ngerjain Rescue Perindo, DPRD Kabupaten Rejang Lebong. Tapi kalau bicara background sendiri, Putra Mas Wigoro ini, backgroundnya apa nih sebelumnya terjun ke politik? Saya dulu pengusaha, distributor dan perhotelan. Iya. Itu sebelum saya di politik. Itu di Bengkulu juga? Di Bengkulu, Kabupaten Rejang Lebong khususnya. Putra daerah nih ya? Ya, benar. Asli. Bengkulu. Oke. Nah, kalau akhirnya dari pengusaha terus ke politik, itu alasannya kenapa? Banyak orang yang ya sebenarnya sekarang banyak sih pengusaha yang terjun ke politik. Kalau dari Kak Putra sendiri apa alasannya? Karena saya mempunyai wadah dengan berpolitik ini, wadah saya bersosial itu lebih luas. Kalau saya di pengusaha agak tertutup lah Mas, karena pengusaha kan ya skupnya kecil. Kalau di politik ini ya kan melebar, maupun di media juga kan bisa bereaksi di media lebih luas gitu. Ya, betul. Jadi sesuatu yang baru yang ruang lingkupnya lebih luas ya. Benar. Tapi takut nggak sih? Pertama kali ya takut. Takut. Karena saya cerita dikit nih Mas. Ya, waktu saya di Rejang Lebong ini dari 30 anggota DPR, saya sendiri yang non muslim, non pribumi. Oke. Weh, ya pasti gimana lah Mas, kita asing kan Mas ya. Itu seminggu sebelum pelantikan saya deg-deg. Ya, karena kita iya, beda. Iya, beda. Oke. Non muslim. Tapi ya, gitu ya. Alhamdulillah puji syukur ternyata bukannya memperkeruh, tapi mempersatukan agama dan suku di sana. Iya, di lembaga. Baik, ini gambaran bahwa kita tuh makin kesini harusnya makin menerima ya Kak perbedaan ya. Benar. Karena saya pun backgroundnya macam-macam. Ada yang muslim, ada yang enggak, ada yang keturunan segala macam. Jadi kalau kita lihat emang Indonesia ya harusnya begitu tadi. Dan Kak Putra ini salah satu representasi anak daerah yang agak sedikit backgroundnya beda, tapi tujuannya sama buat Indonesia sejahtera. Iya, nggak peduli warna kulitnya apa, sukunya apa, tapi tujuannya sama tuh. Itu yang harus kita lihat ya Kak ya. Jadi sebenarnya kalau di Rejang Lebong sendiri tadi walaupun Kak Putra beda dengan yang lain, berarti masyarakatnya sangat ini ya, toleransinya luar biasa ya. Ya, dengan Partai Perindo, ada Partai Perindo dan juga saya beraksi sosial terus-menerus, ya masyarakat ya tentunya simpati dengan itu. Ini berkat Partai Perindo, semua Partai Perindo dari Pak Haritanu yang luar biasa, saya lihat aksi sosialnya dari membagikan gerobak dan semua aksinya. Itulah saya memilih Partai Perindo ini untuk berpolitik. Oke. Dari tahun berapa sudah join? 2018 Pak. 2018. Oke, cukup lama loh. Luar biasa. Tapi lagi-lagi ini bukti bahwa kita tuh nggak bisa ngelihat orang dari tadi ya Kak, suku, ras, agama ya. Semuanya kan sebenarnya di sekeliling kita tuh udah banyak yang berbeda. Jadi kalau kita ngelihat perbedaan tuh bukan sesuatu yang harus tadi dibenturkan, malah dirayakan. Benar. Dan ini contohnya bagaimana Kak Putra ini punya misi tadi, walaupun kita beda-beda backgroundnya, bagus role model yang semoga makin banyak anak muda di sana yang mungkin sama backgroundnya merasa mereka terwakilkan dong.
ya, punya representatif gitu ya, di luar sana, karena kita pengen anak-anak muda apapun teman-teman ya, agama, suku, ras, yang paling penting itu di sini sama di sini. Jadi sudahlah. jangan lagi ngotak-ngotakin Kak ya. Iya, Bhinneka Tunggal Ika kan berbeda tapi tetap satu jua. Kemarin 1 Juni Pancasila itu yang jadi rule kita nomor 1. Oke. Kak Putra luar biasa loh. Backgroundnya unik dari Rejang Lebong, Bengkulu, putra daerah. Walaupun tadi kita tahu ada mayoritas, tapi lagi-lagi kita nggak boleh bikin stigma itu. Yang penting adalah karya. Ya benar. Oke, Kak Putra, kalau tadi kan jadi pengusaha, terus ke politik. Ya. Ini dorongan awal siapa sih yang ya selain diri sendiri, atau ada orang lain yang akhirnya membuat Kak Putra ngerasa ayo udah coba, atau keluarga atau siapa yang menginspirasi mungkin? Itu dari diri sendiri dan juga didorong dari ada mentor saya Pak Dirwan Mahmud, dia itu mantan Bupati Bengkulu Selatan. Dia salah satu yang mendorong saya terus untuk berpolitik. Ya. Jadi memang ada dorongan, tapi kemauan diri Ya sendiri. benar. Kalau ada yang pertanyaan gini Kak Putra, Kak Putra kan masih muda, pengusaha, apa sih modalnya untuk kita terjun ke dunia politik tuh? Kalau dari pengalaman kan, apa menurut Kak Putra yang utama sekali? Ya kita harus mempunyai jiwa bersosial ke masyarakat. Ya karena berpolitik itu bukan hanya dengan uang, kan, tetapi dengan pribadi kita yang tulus, ikhlas. Insya Allah pasti orang melihat dan memilih kita untuk maju. Karena kalau something kita beli dengan uang, ya semuanya ya tadi beda sama sesuatu yang datang dari hati ya. Benar. Sesuatu yang kita kerjakan memang tulus, itu akan kelihatan sih Kak. Ya. Exactly. Jadi kadang orang berpikir kalau mulai politik harus uang, harus modal yang besar. Ya mungkin ada seperti itu, tapi bukan semata-mata itu ya Kak ya. Itu yang Kak Putra jalankan. Nah, kita sekarang ke topik mitigasi bencana. Oke. Aku tahu sekali Bengkulu ini sering sekali jadi epicentrumnya bencana. Sumatera lah kita ya, lihat Bengkulu, Padang, Palembang sedikit, terus beberapa wilayah lain. Kalau dari pengalaman Kak Putra sendiri, di Bengkulu sudah berapa lama tinggal? Dari lahir saya di Bengkulu. Luar biasa sampai sekarang sampai dan sekarang mengabdi. Nah, yang Kak Putra rasakan kalau bicara pengalaman ya, pernah ngerasain bencana apa nih? Gempa bumi udah. Ya sering tuh kan Bengkulu. Kalau longsor itu dari jalan dari Curup ke Bengkulu udah sering juga, tapi nggak terlalu sering. Mungkin di musim hujan, penghujan, ya tanahnya ambles jadi longsor. Oke. Ini Bengkulu bener. Aku tuh Bengkulu sering banget ya gempa gitu. Dan biasanya kan sampai terasa ke Palembang, ke wilayah lain. Nah, kalau dari Kak Putra sendiri, di Bengkulu ini kan concernnya gempa karena kan dekat laut, benar. Dan juga dekat lempeng-lempeng yang aku sebutin di awal. Kita bicara mitigasi. Kalau mungkin teman-teman yang belum tahu, mitigasi itu tadi bagaimana mempersiapkan juga kalau ada bencana kita meminimalisir kondisi itu biar minim korban jiwa. Kalau di Bengkulu sendiri Kak, mitigasi bencananya seperti apa sih yang Kak Putra tahu? Kalau kami khususnya di Rejang Lebong ya, yang tempat saya tinggal, itu kami dan tim rescue pernah bersosialisasi. Khususnya yang pernah terjadi gunung meletus itu di Bukit Kaba itu tadi. Ya itu kami sudah bersosialisasi ke penduduk daerah sana dan juga membuat rambu-rambu untuk jalur evakuasi. Untuk kalau terjadi bencana kita bisa berdiam di sana untuk keamanan kita. Dan ini kalau bicara ancamannya, memang Bukit Kaba atau ada hal lain yang di sana jadi concern? Nggak ada, cuman jadi Bukit Kaba ini yang masih aktif ya? Iya. Ini kalau aku baca, ini Gunung Kaba atau Bukit Kaba ada gunung berapi aktif terletak di Selupu Rejang. Iya benar. Kabupaten Rejang Lebong. Dan ini masih aktif ya Kak ya? Iya, jadi memang bisa salah satu. Tapi pernah ada resiko yang kalau saya belum lahir juga itu 1880 itu, ya itu ada 100 orang korban waktu kemarin. Sekarang jalur evakuasi itu kami dan Rescue Perindo membuat 10 km dari bukit tersebut. 10 km jarak. Ini berarti evakuasi. Dari di sekitar bukit itu banyak pemukiman ya? Banyak, masih ada penduduk banyak. Dan ini profesinya pasti petani. Ya. Nah, ini kan kita bicara mitigasi, sosialisasi. Kalau tadi kan bikin rescue. Sebenarnya apa sih kendala ketika Kak Putra dan juga tim
menyiapkan ini? Apa yang menjadi kesulitan biasanya? Itu yang menjadi kesulitan saya, masyarakat yang belum mempunyai pemikiran yang untuk membantu bersama, untuk bergotong royong, untuk membantu musibah bencana tersebut. Itulah yang menjadi kendala. Pola pikir masyarakat yang masih agak belum. Karena mereka mungkin masih tadi literasi ya, pengetahuannya mungkin. Nah, tapi kalau bicara mengenai mereka paham nggak sih saudara-saudara kita di sana tentang ada ancaman ini sebenarnya? Paham. Paham, dan apa yang di gambaran mereka, Kak Putra, kalau Kak Putra sering tanya ngobrol gitu. Semenjak kami dan tim sering bersosialisasi, mereka udah pada ngerti dan juga mengikuti apa yang kami inginkan, dan kita membuat jalur evakuasi, spot yang bagus untuk nanti kalau terjadi gunung meletus lagi, ya udah ada sana, sudah. Jadi mereka sebenarnya sudah paham, tapi tadi ada beberapa yang mungkin cuek. Benar. Kayak ini saya melenceng dikit, kayak damkar itu. Damkar. Kita memadamkan api kayak kurang lebih 2 bulan kemarin kan kami dan tim memadamkan api di satu tempat di Rejang Lebong. Ya masyarakat sana masih banyak yang tepuk tangan, malah senang. Ya itu yang saya prihatin di situ saja, nggak ada yang lain. Mungkin ya bukan menolong. Jarang lihat ya. Ya benar. Tapi ya tadi lagi-lagi ini kita bicara mengenai sebenarnya literasi ya, pengetahuan. Semakin masyarakat tahu, makin aware sebenarnya, makin paham gitu ketika ada bencana. Tapi kalau aku lihat di sini ya, Bukit Ka'bah ini luar biasa. Sayang kita nggak bisa nampilin ya. Tapi ini pegunungannya bagus sekali ya, Kak. Ada buat trekking, mendaki gunung. Ada hal lain yang biasa dilakukan di sini? Oh, boleh berkemah juga di sana. Banyak juga pariwisata yang ke sana. Melihat ada kawah putih di sana. Iya, ini lihat kalau dari gambar kalau langsung bagus banget ya. Sangat bagus itu. Jadi kalau objek wisatanya maksudnya terawat atau memang ya belum dimaksimalkan, Kak Putra? Sekarang udah terawat. Menuju ke sana bisa menggunakan motor trail, bisa jalan kaki, bisa juga pakai mobil off road gitu, yang ban gede itu. Udah pokoknya kalau ke Rejang Lebong kita ke sana. Oh, jadi mobil off road kayak kita di Merapi ya? Ya benar. Ini potensi yang luar biasa sebenarnya, Kak ya. Di luar kita tahu ada ancaman bencana. Nah, mitigasi, Kak. Ketika kita lihat sekarang kan masyarakat bahwa aku sih paham ya, harusnya masyarakat yang tinggal di daerah yang rawan bencana sangat mengerti harus ketika bencana terjadi harus ngapain ya, tadi larinya kemana. Selain jalur evakuasi, Kak, apa yang dilakukan teman-teman lain di daerah ini, Kak Putra dan teman-teman di DPRD, agar tadi kan ini nggak cuma lari, harusnya kan misalnya ada bencana kita harus stay di mana, titik yang mana, semuanya sudah disiapkan atau seperti apa? Ya itu sudah kami sosialisasi, dan juga kan ada ambulan tuh saya pribadi. Kalau terjadi apa-apa di sana langsung hubungi kami tim rescue. Kami bergerak ke sana untuk membantu mereka lah. Pokoknya udah saya sosialisasi, jalur evakuasi, rambu-rambu sudah saya buat agar nggak salah, apalagi ada pariwisata yang datang ke daerah kan. Jadi udah ada, mudah-mudahan terbantulah dengan adanya kami. Walaupun sampai sekarang belum ada ya kejadian. Belum ada. Mudah-mudahan jangan. Iya, jangan. Tapi kan tadi kita siap-siap. Antisipasi. Benar, antisipasi. Walaupun sampai sekarang belum ada ancaman seperti itu, tapi ini penting sekali karena di negara-negara maju mitigasi ini jadi salah satu concern. Contoh Jepang. Iya, benar. Ya, mereka gempanya luar biasa ya, Kak. 8 skala Richter, 9 skala Richter ya. Kerusakan nggak bisa dihindari, cuman bisa diminimalisir. Ya, tahu harus kemana gitu kan. Kalau ada bangunannya juga yang ramah gempa gitu. Nah selain tadi mitigasi, Kak, apa sih yang menurut Kak Putra diperlukan di Rejang Lebong agar masyarakatnya semakin siap ya dengan apapun nantinya, misalnya tadi ada erupsi atau mungkin gempa, apa hal lain? Kalau hal lain itu ya mungkin itu jadi PR saya sebagai Ketua Rescue Perindo untuk bersosialisasi lagi kepada masyarakat biar lebih antusias untuk membantu jikalau ada kejadian bencana, misalnya kebakaran, pedulilah. Itu saja tugas saya sebagai Ketua Rescue Perindo daerah Rejang Lebong, bertugas untuk bersosialisasi biar masyarakat lebih peduli lagi. Kalau bicara mengenai peduli,
tentunya kan biar masyarakat tahu ya, kalau di beberapa hal misalnya mitigasi kayak ada simulasi. Ya benar. Ada istilahnya apa ya? Let's say simulasi like gladi resik ya. Sama. Ini pernah nggak dilakukan untuk masyarakat di situ? Itu planning saya bulan depan rencana. Iya. Alhamdulillah. Iya. Mau bikin apa rencana simulasinya? Simulasi untuk yang bencana itu saya udah manggil dari beberapa rekan-rekan yang ada di provinsi untuk membantu dari. Jadi mungkin bulan-bulan depan akan ada. Mudah-mudahan. Ya saya. Karena ini penting, selain kita ngasih ilmu ya, maksudnya edukasi, ngasih tahu, simulasi ini kan jadi kayak istilahnya role play-nya kita ya. Bahwa nanti kira-kira bencana akan seperti ini, harus larinya kemana, dan semuanya kan disiapkan benar-benar seperti kejadian gitu. Nanti berarti bulan depan. Iya, bulan depan. Kalau bulan kemarin kami ada pelatihan damkar. Kan saya ada damkar itu. Pelatihan tim-tim udah ada sertifikasi semua. Damkar. Ya. Nah, ini menarik kalau damkar. Aku denger nih ya, Rescue Perindo yang Kak Putra pimpin ini sudah punya alat penyelamatannya ya. Iya, benar. Punya mobil damkar, ambulan, waduh lengkap ini kebutuhan alat penyelamatan di sini kan lumayan, ada damkar, ambulan. Ini kalau boleh tahu sudah selengkap apa sih Kak? Persiapannya itu udahlah. Saya cerita dikit nih Mas. Boleh. Kalau ambulan dan damkar itu saya persiapin waktu udah 2,5 tahun. Dari saya menjabat di DPR Rejang Lebong, saya persiapin itu dengan cara menyisikan setengah gaji saya untuk membangun ambulan dan damkar itu. Puji syukur alhamdulillah 2 bulan lalu damkar udah bergerak untuk membantu masyarakat. Jadi dari 2 bulan yang lalu sudah beroperasi, tapi persiapannya dari 2 tahun. 2 tahun. Menyisikan setengah gaji saya. Tapi ada planning lain satu lagi Mas. Saya mau membuat mobil pembersih musola dan masjid gratis dari Putra Partai Perindo Rejang Lebong. Mantul. Mudah-mudahan terrealisasi secepatnya untuk membantu kita. Semua. Nih, ini sebelum aku tanya soal ya damkar dan segala macam tadi, kenapa kepikiran membuat, ya tentunya sebagai anggota DPRD ya, memang tanggung jawab kita melayani masyarakat. Tapi Kak Putra sendiri kan tadi menyisikan sebagian pendapatannya untuk bikin ini. Apa yang ada di pikiran Kak Putra ketika memulai ini? Apa alasannya? Ya karena saya melihat sosok Pak Haritanu tadi ya. Saya termotivasi. Lihat Pak Haritanu, wah luar biasa Pak, membantu masyarakat melalui gerobak, melalui mesin fogging dan sebagainya. Itu saya mempunyai ambisi untuk melihat gitu, jadi berambisi untuk memulai bersosial dari hal kecil sampai yang gede. Dan ini kalau damkar sama ambulans memang gratis atau seperti apa? Gratis, free. Jadi kalau ada masyarakat yang butuh, tinggal menghubungi seperti itu. Dan 2 bulan ini sudah jalan. Ya, kalau ambulan udah 2 tahun. Kalau damkar 2 bulan ini. Dan juga yang rekan-rekan udah ada sertifikasinya. Mungkin kalau kita yang di Jakarta ngelihat sesuatu kayak ambulans, damkar, udah itu hal-hal yang sangat gampang untuk kita raih. Tapi berbeda ketika kita ngelihat 2 fasilitas ini di daerah ya. Apalagi daerahnya yang jauh dari ibu kota, yang masih mungkin kita dengarnya jarang. Ini pasti teman-teman di sana melihat ini ada fasilitas yang memang sangat dibutuhkan ya. Karena kalau kita bicara akses, ya banyak kan sering di berita Kak Putra. Akses kesehatan, akses apalagi terkait bencana di daerah tuh memang sangat minim ya. Dan bukan hal yang gampang. Jadi mungkin kalau teman-teman lihat ambulans pasti sangat membantu kan? Membantu. Biasanya diperuntukkan untuk apa Kak, warga yang membutuhkan ambulans ini? Wah itu misalnya yang meninggal, kecelakaan ataupun apa, pokoknya semua untuk membantu masyarakat yang sakit, kami siap membantu 1 kali 24 jam. Dan ini nggak kenal siapapun ya? Siapapun orangnya, siapapun sukunya, kami tetap membantu. Dan ini jadi contoh bahwa sebenarnya kadang gini Kak, orang ngeliat tuh anggota DPRD ya hidupnya ya macam-macam lah ya. You don't judge people, but tapi kadang banyak yang ditampilkannya kan yang berbeda nih.
Kalau Kak Putra kan punya hal yang menurut saya bagus sekali ya. Kak Putra melakukan ini pasti karena punya tanggung jawab kan. Benar. Sama pemilihnya dulu kan. Apalagi kita ngerasa bahwa untuk di posisi sekarang nggak gampang ya Kak. Karena kita mungkin Kak Putra ngerasa bahwa berbeda tadi awalnya. Nah, wujud terima kasih ini kenapa Kak Putra punya komitmen seperti itu? Ya, saya juga berkomitmen sama masyarakat Rejang Lebong, bukan di dapil saya aja, di dapil pemilihan saya bukan, di seluruh masyarakat Rejang Lebong. Saya berkomitmen untuk membantu masyarakat dalam kesulitan. Mudah-mudahan saya bisa membantu. Apa keluh kesah silahkan lapor ke saya, apa yang bisa saya bantu pasti saya bantu. Karena sebenarnya pejabat publik itu bukan bos tapi pelayan. Ya, pelayan masyarakat. Ya, benar. Nah, ini nih yang sering salah kaprah, mentar-mentar merasa pejabat bahwa harus dilayani, malah kebalikan, melayani. Nah Kak, Rescue Perindo ya. Berarti sudah jalan cukup lama, segala macam. Kita tahu pandemi kemarin, corona 2 tahun lebih, sempat terkendala atau jalan terus? Ambulan kami waktu pandemi kemarin banyak sekali, kurang lebih ada ratusan orang yang kami antar ke rumah sakit. Ada yang COVID, kena penyakit itu, ada yang meninggal sampai meninggal, ada juga yang baru gejala, kami antar. Itu waktu COVID-19. Jadi memang kemarin pas pandemi bergerak terus nonstop pokoknya kita. Ambulans ini sangat dibutuhkan dibutuhkan untuk warga-warga di Rejang Lebong dan sekitarnya. Kedepannya Kak Putra, kita lihat bahwa ini nih hal yang kita lihat bahwa rescue, mitigasi, kadang orang konsepnya mitigasi hanya fokus pada bencana-bencana besar ya, gempa atau apa. Padahal sebenarnya rescue sendiri ya, kaitannya dengan mitigasi sebenarnya nggak harus nunggu yang hal-hal tadi amit-amit terjadi kan. Bener. Yang kita lakukan ternyata hal-hal kecil, fogging membantu orang seperti tadi fasilitas kesehatan, itu ternyata bagian dari mitigasi sebenarnya, bagian dari rescue. Dan ini sudah dijalankan dari 2018. Nah, kedepannya apa sih Kak yang ingin Kak Putra kerjakan untuk rescue ini, untuk warga Rejang Lebong sendiri? Kami kemarin berdiskusi sama tim rekan-rekan, itu tadi mau membuat mobil gratis pembersih musola masjid dan gereja. Jadi kita siapin mobil, vacuum cleaner, alat-alat semua untuk membersihkan masjid atau musola. Itu planning saya ke depan. Doain aja terwujud. Ini dikerjain bareng siapa? Atau Rescue Perindo. Nggak bisa kita kerja sendiri tanpa bantuan teman-teman semua. Dan Rescue Perindo sendiri di Rejang Lebong sendiri sudah banyak yang ikut atau? Udah banyak. Kalau tim saya itu ada kurang lebih 43 orang lah yang bergabung di Rescue Perindo. Ini syaratnya apa sih Kak kalau mau ikut Rescue Perindo? Tidak ada syarat, yang penting loyal, suka membantu, datang aja ke kita gabung. Nggak banyak. Tinggal meluangkan waktu ya tadi untuk terjun ke lapangan. Kak Putra, dari semua yang kita cerita dari awal ya tentang mitigasi, bencana, terus hal-hal kecil seperti kebakaran, membantu tadi fasilitas kesehatan segala macam. Sebagai seorang anggota DPRD, Kak Putra, apa yang Kak Putra rasakan ketika sekarang duduk di anggota dewan? Dulu kan sebagai rakyat nih, sekarang pelayan masyarakat. Ada hal yang berbeda nggak sih yang Kak Putra rasakan secara pribadi? Kayaknya sih ya dibilang beda ya ada, tapi dibilang nggak ya. Karena ya saya sebelum jadi anggota dewan juga sudah berbuat dari 2017. Sebelum jadi Rescue Perindo saya sudah berbuat juga di takjil masyarakat, terus berkurban. Jadi nggak ada perbedaan lah Mas bagi saya Mas. Ya, karena saya udah dari dulu udah berbuat. Dan sekarang istilahnya berkatnya lebih besar ya. Iya. Buat orang banyak. Nah, selain di Perindo, ya Kak Putra ini aktif sebagai ketua apa nih? Curup Bird Club. Ya. Waduh, menarik. Klub burung berkicau. Di Curup. Ya, Rejang Lebong. Ini kegiatannya apa biasanya? Lomba yang sering ada event-event itu kan ya. Itulah. Jadi ada Curup Bird Club, terus juga paguyuban sosial Marga Tionghoa. Ya, benar. Indonesia Kabupaten Rejang Lebong. Ini boleh diceritain kegiatan apa nih paguyuban ini? Bersosial juga, dia cocok sama kegiatan saya. Dia itu perkumpulan orang Tionghoa yang ada di Rejang Lebong,
tidak mandang juga agamanya apa, bergabunglah di sana orang Tionghoa untuk bersosialisasi, membantu kesejahteraan masyarakat Rejang Lebong khususnya. Jadi buat saudara-saudara kita Tionghoa ya. Ini juga penting bahwa lagi-lagi bahwa aku sih percaya ya nggak ada mayoritas minoritas, semuanya sama. Nggak ada, tidak ada. Saya Indonesia asli tapi ada darah Tionghoanya. Wah. Seperempat lah ya. Tapi ya tadi aku nggak ngelihat itu satu hambatan ya. Kan? Benar, tidak ada hambatan. Apalagi ngelihat Kak Putra sekarang warga ya ada darah Tionghoanya, anggota DPRD Kabupaten Rejang Lebong lagi. Aduh mantul nih. Next juga Kak ini penasehat Panti Asuhan Lazis Arahyan Kak ya? Iya. Oke, nah juga anggota DPRD. Ini kegiatannya banyak Kak. Nggak capek Kak Putra? Ya dibilang capek pasti capek. Yoi. Ya, tapi kita menyempatkan waktu. Nggak mungkin kan dari 7 hari itu kita sibuk terus. Ya lagi ada waktu kosong kita sempatkan untuk berbagi ke masyarakat, mungkin ke kaum duafa. Dan juga kalau saya tidak sempat mungkin keluar kota, ada tim kita, tim Putra Mas Berbagi namanya, yang bergabung sama Residu Perindo untuk melakukan kegiatan sosial tersebut. Ya. Baik, Kak Putra, kalau lahir dan besar di Bengkulu ya, sampai sekarang pun mengabdi di Bengkulu. Kita tahu Bengkulu kan ini sebenarnya potensi sumber daya alam bagus, alamnya juga bagus ya. Kita tahu Sumatera tuh ada Palembang, Padang, Lampung, ini tetangganya semua ya. Menurut Kak Putra, apa yang membuat Bengkulu kadang ya kalau kita lihat tetangga, contohlah Palembang itu luar biasa pembangunannya. Apa PR terbesar Kak Putra ngelihat bahwa harusnya Bengkulu bisa lebih maju lagi ke depannya? Ya Bengkulu kalau lihat dari penghasil teh, kopi, saya lihat ya bisa bersaing dengan provinsi tetangga. Tetapi mungkin dari masyarakatnya sendiri yang masih kurang pengetahuan untuk memajukan. Karena kita lihat ya potensi benar tadi ada kopi, teh, alamnya juga bagus sekali. Pantainya. Jadi Bengkulu tuh sebenarnya potensinya luar biasa ya Kak. Yang harus dikelola dan dimanage oleh putra-putra daerah putra-putri tentunya. Putra-putri terbaik Bengkulu. Karena kita tahu tadi Sumatera ya luar biasa, salah satunya Bengkulu wilayah yang menurut aku ya tadi sekali pernah ke sana ke acara Hari Pers waktu itu. Udah lama yang zamannya Pak SBY. Ya di pinggir pantai acara ya. Yang ada bakar ikan terpanjang. Ya dengar saya. Aku sempat ke Bengkulu dan ngelihat pantainya bagus sekali. Seafoodnya enak. Ada pempek juga ya. Bener, sama kayak Palembang. Bener. Kak, terakhir mungkin kita bicara mengenai generasi muda Kak Putra ya. Yang kita tekankan tadi bicara mitigasi sudah, tapi di luar itu role model. Kan Kak Putra adalah putra daerah yang punya aktivitas di daerah dengan segala hal yang dilakukan mendobrak barrier gitu ya, barrier bahwa apapun kalian, warna kulit, suku bisa sebenarnya untuk berkarya. Kak Putra punya pesan apa sih untuk mungkin banyak anak muda di luar sana yang sama seperti Kak Putra ya, tapi masih ngerasa kayak insecure dan ngerasa aduh gimana nih bersaing gitu. Apa yang ingin Kak Putra sampaikan? Buat rekan-rekan di luar sana yang ingin berjuang untuk kepentingan sosial, jangan takut, jangan capek-capek berbuat. Yakinlah semua pasti ada balas dari Tuhan. Dan juga walaupun berbeda suku antara yang mau menjadi DPR misalnya, ya jangan takut karena tidak ada lagi. Kita Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu jua. Jadi jangan takut. Maju terus, pantang mundur. Apalagi kalau kita putra daerah ya Kak, memang harus mengabdi sama daerah. Nah di awal dulu Kak, waktu ikut kompetisi ya istilahnya, sebelum duduk di DPRD, pemilihan segala macam, ada nggak sih Kak, let's say mungkin sesuatu yang Putra kamu mah susah gitu ya? Gimana? Ada atau gimana cara? Banyak banget masyarakat yang
khususnya yang tidak senang sama kita kan banyak kiri kanan kuping yang bicara yang nggak enak itu kan ya, tapi itu hak mereka, hak untuk berbicara, hak untuk ini kan ya. Saya lurus aja sesuai dengan keinginan saya, sesuai dengan hati saya jalan lurus, nggak saya pikir. Yang penting saya berbuat terus dengan ikhlas tulus. Sampai sekarang alhamdulillah diterima di masyarakat Rejang Lebong khususnya. Good. Karena kalau kita dengerin omongan orang ya tentunya ya tadi ya macam-macam, dan hak semua orang untuk ngomong ya. Hak semua orang untuk ngejudge kita. Benar. Dengan apapun tadi background kita, suku kita. Tapi lagi-lagi kalau kita buktikan, kita berusaha, tinggal lihat aja karyanya ya Kak ya. Dan tadi ambulan damkar, luar biasa, setengah gajinya untuk bikin itu. Iya. Itu anggota DPRD yang kita pengen sih. Bukan cuman banyak kan yang ya udahlah ya yang lain-lain. Tapi Kak Putra kalau dari cerita tadi luar biasa, apapun yang Kak Putra kerjakan tentunya bisa menjadi manfaat, dan ini bukti ya Kak bahwa anak muda ya duduk di DPRD punya karya gitu. Nah, sebelum kita tutup, mimpi terbesar Kak Putra apa sih untuk Rejang Lebong, Bengkulu khususnya, atau apa? Saya mempunyai mimpi yang sangat luar biasa. Provinsi Bengkulu khususnya Kabupaten Rejang Lebong ini dipimpin oleh orang yang punya hati yang sangat bersosial tinggi. Itu saja saya bermimpi. Karena ya kita lihat banyak pemimpin tapi ya masih mementingkan diri sendiri. Yang saya punya harapan, punya pemimpin di Rejang Lebong, Bengkulu, pemimpin yang bersosial tinggi dan mengerti akan keadaan masyarakat sekitar. Itu saja. Penting untuk jadi pemimpin yang peka ya. Karena kalau udah jadi pemimpin itu tuh ada tanggung jawab ya Kak. Benar. Amanah. Benar. Gitu ya. Kalau kitanya main-main jadi pemimpin ya kasihan lah. Benar. Yang milih gitu. Dan semoga Bengkulu, Rejang Lebong ya maju ke depannya. Dan tadi mitigasi bencananya makin matang. Karena kita tahu potensi tadi gempa bumi, ada banjir nggak sih mungkin di sana, ada potensi? Nggak ada ya, karena mungkin pegunungan ya. Benar. Terus dan masyarakatnya juga bertani, semoga makin produktif, maju. Terima kasih Kak Putra obrolannya. Kapan kita ke Bengkulu nih jadinya? Secepatnya saya tunggu. Secepatnya ya? Berarti dari kota 2 jam lah ya? 2 jam. Lubuk Linggau tuh tetangga ya? 1 jam lebih dekat lagi Rejang Lebong. Aku taunya Waterfall. Ya, karena ada saudara dulu tinggal di Lubuk Linggau. Tapi aku belum pernah. Saya tunggu Mas, saya undang. Pengen banget ke Bengkulu someday soon. Baik, berkaitan dengan Partai Perindo, campaign aksi nyata dari Kamu untuk Indonesia ini relate banget dengan obrolan kita dan movement yang kita jalankan, khususnya Partai Perindo. Ini value yang luar biasa kalau teman-teman bisa aplikasikan dalam kehidupan, seperti produktif, solutif, modern, bersih, berintegritas, peduli, dan turun tangan untuk Indonesia sejahtera. Dan Partai Perindo memanggil putra-putri terbaik Indonesia melalui konvensi rakyat, itu program penjaringan bagi warga negara Indonesia yang berminat mendaftarkan diri sebagai bakal calon anggota legislatif di semua tingkatan, DPRD, kabupaten, kota, provinsi, dan RI. Cara daftarnya gampang banget, tinggal ke konvensirakyat.com. Dan untuk mendaftar sebagai anggota Partai Perindo bisa mengunjungi website di partaiperindo.com atau klik bit.ly/member Partai Perindo. Dan untuk teman-teman yang sudah memberikan quotes, terima kasih sekali. Nanti kita umumkan pemenangnya di minggu depan di Instagramnya Partai Perindo. Jadi jangan lupa untuk follow Instagramnya Partai Perindo. Terima kasih Kak Putra. Sama-sama. Semoga saudara-saudara kita di Rejang Lebong makin sejahtera ya, dan makin banyak yang bisa kita bantu ya. Karena tadi hakikatnya kita dengan segala kemampuan yang kita punya, kalau nggak jadi manfaat buat orang lain, buat apa ya Kak ya? Ya benar. Terima kasih Kak Putra atas obrolannya, juga terima kasih untuk Partai Perindo yang selalu bergerak dengan aksi nyata. Semoga Partai Perindo semakin sukses dan maju terus untuk Indonesia sejahtera. Saya Herjuno Syaputra, salam aksi nyata dari Kabu untuk Indonesia. Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tekad untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Hentaskan kemiskinan cita-citamu,
rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan, dengunkan gema, nyatakan persatuan.